Bapak Ibu Saudara-saudara sidang pernikahan yang diberkati Tuhan. Judul atau tema khotbah saat ini adalah mujizat pertama Tuhan Yesus. Jika diajukan sebuah pertanyaan kepada kita bahwa di mana dan dalam peristiwa apa Tuhan Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, apakah mujizat itu terjadi dalam sebuah ibadah KKR atau kebangunan rohani yang spektakuler? Apakah di sebuah padang yang luas dalam memberi makan lebih dari 5.000 orang? Jawabannya tidak. Sebab ternyata Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Ia menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Mujizatnya yang pertama terjadi dalam sebuah acara keluarga, yaitu pesta nikah sesudah sebuah rumah tangga baru terbentuk. Tepatnya atau tempatnya di Kana di Galilea, sebuah kota kecil kampung halaman Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bertumbuh dalam asuhan Maria dan Yusuf. Mujizat pertama dilakukan Tuhan Yesus di kala itu ketika suasana genting terjadi dalam keluarga yang melakukan pesta nikah, di mana nama dan kehormatan keluarga pemilik pesta nikah di Kana mengalami kekurangan anggur. Padahal air anggur dalam tradisi umat Israel, anggur merupakan lambang sukacita, kehangatan, dan penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir dalam pesta pernikahan. Dalam kondisi kehabisan anggur itu, saatnya kuasa Allah dalam Yesus Kristus dinyatakan. Tuhan Yesus dan para murid-muridnya dan ibunya adalah bagian dari peserta undangan dan tergolong keluarga dekat pemilik pesta. Dibuktikan bahwa Maria ibu Yesus, Maria mengetahui kondisi dapur yang sudah kehabisan anggur. Maria yang sudah mengenal anaknya yang bukan hanya manusia biasa tetapi Allah sejati, maka ia menemui Tuhan Yesus menyampaikan permasalahan di dapur yang dialami oleh pemilik pesta. Sesudah percakapan antara ibu dan anak, antara Maria dan Tuhan Yesus, maka Maria menyampaikan kepada para pelayan-pelayan bahwa apa yang disuruhkan kepadamu oleh Tuhan Yesus, buatlah itu. Dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu sesudah para pelayan itu melakukan instruksi dari Tuhan Yesus atau perintah dari Tuhan Yesus, maka mereka mencedok atau mencoba air itu dan kemudian dibawa ke pemimpin pesta atau ketua panitia kalau zaman sekarang untuk memastikan bahwa layak tidaknya anggur untuk disajikan. Setelah pemimpin pesta mengecap air anggur yang baik dan malah makin manis rasanya, maka pemimpin pesta menemui kepala rumah tangga yang baru, yaitu memanggil mempelai laki-laki dan memberi sanjungan dalam ayat yang ke-10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Akhirnya keluarga pemilik pesta terjaga kehormatannya karena pergumulan genting yang tadinya kekurangan anggur kini dapat diatasi melalui keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus, merubah air biasa menjadi air anggur yang manis. Dan itulah mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus dalam misi pelayanannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang pernikahan yang terkasih, khususnya kedua pasang mempelai, apa yang dapat kita renungkan dari kisah firman Tuhan tentang kisah pernikahan pesta nikah di Kana ini? Yang pertama,
bahwa kita diingatkan agar setiap acara keluarga atau rencana rumah tangga kita, maka pertama-tama libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan, jadikan Tuhan Yesus yang pertama-tama tahu apa acara keluargamu, apa rencana rumah tanggamu. Tuhan Yesuslah undangan utama dan pertama dalam setiap rumah tangga Kristen, melebihi undangan manusia yang lain. Serahkan rencana dan program keluargamu dalam Tuhan Yesus, sebab di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Hal yang kedua yang kita pelajari bahwa Tuhan Yesus dan Maria memelihara arti penting kekerabatan, menjalin keakraban antar keluarga, atau dalam bahasa kita saudara, mengingatkan kita bahwa hubungan kekeluargaan itu mari kita tetap jaga, prioritaskan perhatian pada keluarga-keluarga dekat kita, karena dalam suka duka yang kita tempuh, keluargalah yang selalu hadir memberi pendampingan dan perhatian. Sama dengan Maria di pesta nikah di Kana itu, kerabatnya, kehadiran Tuhan Yesus dan Maria menolong kerabat dekatnya yang melakukan pesta di Kana. Dan hal yang ketiga ya, kita belajar dari kisah firman Tuhan bahwa kita belajar dari para pelayan-pelayan di pesta itu yang taat pada perintah atau sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ketika mereka disuruh mengisi air biasa dalam 6 tempayan, mereka taat melakukannya. Tak dengan pelayan dalam sapatamu, tapi mereka taat mengisi air biasa sesuai perintah Tuhan Yesus. Dan atas ketaatan mereka, maka mereka melihat dan menyaksikan dengan mata sendiri keajaiban terjadi. Air biasa menjadi anggur yang baik atau anggur yang berkualitas baik. Hal ini mengajarkan kita, khususnya rumah tangga yang akan terbentuk hari ini, bahwa jika kita mendambakan, mengharapkan mujizat-mujizat kasih Allah terus terjadi dalam rumah tanggamu, maka taatlah pada setiap sabda dari mulut Allah yang telah dituliskan dan diilhamkan kepada para penulis Alkitab dan kepada hamba-hamba Tuhan masa kini. Dahulukan mengasihi Allah di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakannya dengan kuasa Roh. Amin.